Itu membuat Eddie merinding. Tapi untuk mencari tahu kebenarannya, Eddie menghubungi Profesor Jonas, berharap menemukan petunjuk tentang simbol misterius itu. Aku tahu pasti ada anak-anak yang hilang di kasus-kasus itu. Dia bilang nama dewa jahat itu Gubul. Ia adalah iblis sesat pemakan anak-anak. Ia akan membujuk anak-anak ke dunia bawah. Lalu, perlahan-lahan ia akan melahap jiwa mereka. Eddie tidak menyangka kasus-kasus ini ternyata berhubungan dengan roh jahat. Ini bertolak belakang dengan dugaan awalnya. Maka, ia memutuskan untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Ia mengembalikan kamera dan kaset video ke dalam kotak, lalu mengunci ruang kerjanya. Namun di malam hari, ia kembali terbangun oleh suara aneh. Saat ia pergi ke ruang kerja, ia menemukan pintu terbuka entah oleh siapa. Dan perekam video itu kembali memutar rekaman pemilik rumah yang gantung diri. Eddie benar-benar panik. Ia mengambil tongkat baseball dan mencari kemana-mana. Tapi ia tidak bisa melihat roh-roh itu. Saat itu, sesosok makhluk kecil muncul di hadapannya. Tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Beberapa makhluk kecil itu berkeliaran di dalam ruangan. Tetapi setiap kali berhasil menghindari pandangannya. Ketika Eddie kembali ke ruang tamu, perekam video kembali menyala. Khawatir akan keselamatan anaknya, Eddie bergegas ke kamar putrinya untuk memeriksa. Untungnya, putri kecilnya tidak apa-apa. Tetapi saat dia berbalik untuk pergi, hantu kecil itu muncul di hadapan putrinya. Jelas dia sudah mengunci targetnya, dan akan segera menghancurkan keluarga ini dengan cara yang sama. Keesokan paginya, wakil sheriff datang lagi. Eddie mengisyaratkan dia tidak ingin melanjutkan penyelidikan. Lawannya segera menyadari ada yang tidak beres. Tapi Eddie tidak memberitahunya alasan sebenarnya. Setelah wakil sheriff itu kembali, Eddie mendengar istrinya marah-marah. Ternyata putrinya baru saja menggambar, dan mengatakan bahwa gadis dalam gambar itu adalah temannya. Jadi ketika istrinya melihat itu, ia baru tahu bahwa pernah ada orang yang meninggal di rumah ini. Akhirnya, mereka berdua bertengkar hebat lagi karena hal ini. Kau dulu juga pernah melakukan banyak hal gila. Tapi kali ini keterlaluan. Ya Tuhan, apa yang merasukimu sampai pindah ke sini? Kita belum pernah semenderita ini. Itu bukan alasan. Malamnya, Eddie kembali terbangun oleh suara aneh. Setelah bangun, ia melihat tangga menuju loteng. Aku tidak tahu kapan aku diturunkan. Aku menyadari mungkin ada seseorang di loteng. Tapi aku tetap memberanikan diri naik ke atas. Tanpa diduga, yang kulihat adalah beberapa anak kecil berwajah mengerikan. Mereka sedang menonton rekaman pembunuhan yang mengerikan. Pada saat yang sama, wajah hantu yang menakutkan itu akhirnya muncul. Ketakutan, Eddie langsung jatuh dari tangga. Sebelum dia sempat bereaksi, kaset-kaset video dan kotak itu dilempar ke bawah. Eddie yang panik segera membawa barang-barang itu ke halaman dan membakar semuanya. Lalu ia memanggil istrinya, dan mereka sekeluarga kabur dari rumah angker itu malam itu juga. Keesokan harinya, ia menyewa perusahaan jasa pindahan, membantu mereka membereskan perabotan. Ia mengira dengan begitu bisa terbebas dari nasib buruk. Tapi beberapa hari kemudian, Profesor membawa kabar yang tak terduga. Lawannya mengatakan ia menemukan informasi baru. Ternyata dewa jahat bernama Ghoul itu bersembunyi di dalam gambar-gambar tersebut. Dan gambar-gambar ini bukan hanya pintu masuk ke dunia bawah,